warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah zuhur, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah insyaallah dalam waktu dekat kita menyongsong bulan Ramadan. Ini telah melewati nisfu Sya'ban, melewati pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga disebut oleh orang Jawa bulan ruah, yaitu dari usaha ulama-ulama di Jawa khususnya agar umat Islam ingat pada arwah leluhurnya, yaitu agar supaya menghadapi Ramadan ini betul-betul bisa membersihkan diri, baik dengan dirinya sendiri maupun berhubungan dengan almarhum orang tuanya maupun dengan samanya. Bahkan kemudian juga ada istilah padusan, artinya bersih-bersih agar betul di bulan Ramadan nanti kita menjalankan ibadah dengan keadaan bersih lahir batin dalam rangka bisa tumakninah. Namun demikian ada hal yang perlu kita pahami, yaitu perlunya kita menjaga ukhuwah. Mengapa penting? Karena memang ternyata dalam menjalankan ibadah itu ternyata ada beberapa perbedaan. Yang perbedaan itu harus kita pahami. Jangan sampai perbedaan itu menjadikan congkrah atau merasa paling benar. Maka dalam rumus untuk ukhuwah persatuan itu ada 3 hal. Pertama, tanawu'ul ibadah, ana bermacam-macamnya ibadah. Rumusnya adalah 10 itu berapa? 10 itu bisa 5 tambah 5, bisa 6 tambah 4, intinya 10. Bisa 7 tambah 1 dan 7 tambah 3. Karena itu di dalam menentukan bulan Ramadan saja 2 metode yang berlaku secara besar. Satu, harus ru'yah, karena Nabi bersabda, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Posolah kamu menurut penglihatan bulan, demikian pula waktu akan menyelesaikan puasa atau Idul Fitri. Karena itu di Indonesia dan Mabim dan Malaysia itu menentukan harus imkanur ru'yat, bisa dilihat. Lah bisa dilihatnya itu harus 3 derajat di atas ufuk. Tapi di Muhammadiyah dengan hisab wujud hisab hakiki wujudul hilal. Asal hilal sudah wujud, berapapun derajatnya itu sudah masuk tanggal. Seperti panjenengan mengetahui seluruh dunia untuk mengatakan tanggal 1 itu kapan? 1 Januari itu kapan? Yaitu setelah jam 24 malam lebih berapa menit? Lebih berapa bejaan? Itu satu bentuk wujudul hilal tadi, wujud. Nah, ini perbedaan. Oleh karena itu perbedaan itu jangan sampai nanti menjadikan merasa paling benar. Masing-masing adalah ikhtiar, hati-hati. Tapi yang jelas masing-masing mengatakan hari rayanya adalah 1 Syawal.
yang nanti insya Allah berbeda. Yang satu dengan hisab itu tanggal 1 Syawalnya hari Jumat, yang pakai ru'yah tanggal hari Sabtu. Demikian pula ziarah kubur. Ziarah kubur itu untuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi boleh, laki-laki perempuan mubah boleh. Tapi menurut jumhur ulama ziarah kubur itu hanya untuk laki-laki mubah, untuk perempuan makruh. Ini satunya perbedaan. Untuk perempuan makruh, untuk ulama yang umumnya itu mubah, bagi perempuan makruh. Namun kita harus tahu bagaimana, yang penting mengerti tata tertib berziarah, yaitu mengucapkan salam, assalamualaikum ahla diyar atau ahli kubur, minal musliminal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, insyaallah bikum lahikun. Insyaallah bikum lahikun artinya insyaallah kita akan bertemu. Kapan bertemunya yang jelas akan sama-sama masuk di kubur. Tapi yang jangan sampai keliru bahwa dalam kubur tadi kita mendoakan. Jangan sampai menjadikan karena mbah kita hebat kemudian minta. Bukan meminta kepada ahli kubur, tapi justru kita mendoakan. Kepada Nabi saja kita mendoakan. Pada Nabi saja. Ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini tanawul ibadah ini supaya kita memahami, jangan sampai walaupun harus kita memahami terjadi perbedaan karena alasannya berbeda. Tapi yang jelas sama-sama bisa mengamalkan sama-sama sholat Id. Nah, ini. Yang kedua adalah al-mukhti'u fil ijtihad lahu ajrun. Apabila hasil ijtihad itu salah, tetap mendapat pahala. Nek bener untuk loro, salah siji. Kalau tetap mendapat pahala. Artinya masing-masing telah berusaha untuk mencari menurut hasil pemikirannya itu benar dan melaksanakan apa yang dicari tadi. Yaitu satu contoh, sama-sama melaksanakan mencari 1 Syawal dan tetap sama-sama mengerjakan Id, itu penting. Walaupun salah tapi tetap dapat pahala. Kalau benar, siapa yang menentukan salah benar hakikatnya nanti otomatis hanya Allah sendiri. Tapi kita sudah sama-sama berusaha. Yang ketiga adalah la hukma lillah qoblal ijtihad mujtahid. Belum ada hukum Allah sebelum ada ijtihad mujtahid. Kalau kita melihat orang nikah itu kan ada calon suami, calon istri, ada wali, ada saksi. Dan itu datang pada suatu tempat. Bagaimana kalau pakai Zoom? Sah atau tidak? Kalau dulu kan tidak ada. Pakai Zoom boleh enggak? Ya sama-sama nampak orangnya. Nah, ini nanti kalau boleh enggak itu? Jadi ijab kabul tidak di tempat satu, tapi satu di Jogja, satu di Jakarta. Sama-sama bisa melihat lewat itu. Saksinya ya nampak, walinya ya nampak, calon istrinya nampak, calon suaminya ya nampak. Seperti kalau sekarang kan sudah Pak zamannya Zoom. Sing pidato neng Jakarta, sing neng seluruh Indonesia bisa. Suatu saat saya istilahnya mendoakan jenazah, sholat gaib benar-benar, termasuk mendoakan. Diadakan acara untuk mendoakan almarhum saudara, anaknya di Australia, temannya ada di Jakarta, saya di Semarang. Waktunya ditentukan jam sekian IBIB. Orang Australia nampak, orang Semarang nampak, orang Jakarta nampak, sama-sama mendoakan. Itu namanya yang baru.
Belum ada hukum Allah sebelum ada ijtihadnya para mujtahid. Nah, ini nanti akan berapa? Kalau zaman dulu Gus Dur itu di Mesir ceritanya itu nikah dengan nyonyanya itu wakil karena beliau di Mesir. Nah, sekarang ada Zoom, boleh enggak itu? Karena ada istilah sekarang banyak yang pada zaman Nabi belum ada, tetapi bagaimana itu satu tidak? Seperti ada cloning, ada pengobatan dan sebagainya yang mungkin zaman Nabi tidak ada. Nah, maka kita harus mencari, jangan sampai kita nanti salah. Siapa yang mencarikan? Dia ahlinya. Dan sekarang itu ahlinya tidak seperti zaman dulu. Seperti Ibnu Sina, ya ahli kedokteran, ya ahli fikih, ya ahli tafsir. Nah, sekarang ini ada khususnya, ada ahli. Maka kemudian ada istilah ijtihad jama'i, ijtihad secara berjamaah sesuai dengan ahlinya, maksudnya berkumpul. Ada yang ahli kedokteran, ada ahli kesehatan, ada ahli fikih, ada ahli tafsir, kemudian bertemu dan akhirnya itu akan menemukan hasil yang sebaiknya. Kami kira itu yang penting. Jadi syaratnya untuk selalu memahami untuk tetap menjaga akhwah adalah pertama adanya tanawun ibadah, bermacam-macam cara ibadah. Yang sering banyak terjadi adalah seperti ada yang kunut subuh, ada yang tidak, ada yang tarawihnya 23, ada yang 11 ya. Alasannya masing-masing yang 11 itu karena Nabi menyerahkan 11, yang 23 itu pada zaman Umar, tapi Umar sendiri tidak menjalankan 23, hanya pada zaman Umar ada yang 23 dan kemudian banyak menggunakan. Yang penting podo terawih, itu penting podo terawih, penting jangan sampai kami gitu. Yang kemudian walaupun hasil ijtihadnya itu keliru, tapi masih mendapatkan pahala. Demikian pula kemudian ada hukum-hukum yang perlu diteliti kembali karena perkembangan zaman dan waktu dan perkembangan peralatan. Jadi satu contoh tadi saya contohkan bagaimana nikah jarak jauh dengan Zoom. Ini belum pernah dibicarakan, tapi nyatanya sekarang sudah bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan yang ternyata lebih efektif karena kemajuan ilmu tadi. Demikian, semoga kita bisa mengetahui mengapa harus menjaga ukhuwah itu walaupun berbeda cara melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.